Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutikno, nomor induk mahasiswa saya 0982511300039. Saya dari program studi manajemen perusahaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian yang telah Bapak berikan. Semoga penjelasan saya mudah dipahami. Pertanyaan pertama mengenai pengertian dan ruang lingkup bisnis dan kenapa sih kita harus mempelajari bisnis. Jadi kenapa kita harus mempelajari bisnis? Karena membantu pemahaman kita terkait sistem ekonomi. Jadi kita tahu bagaimana itu bisnis berjalan, dari mulai proses produksi, proses pemasaran, penjualan, pengaturan keuangan, pengaturan pekerja. Hal ini sangat penting karena ini bisa membantu mengembangkan diri kita untuk nantinya bisa secara mandiri menjadi seorang pengusaha untuk mencari keuntungan, dan juga sebagai bekal ya untuk masuk ke dunia kerja. Oke, pertanyaan kedua mengenai bisnis menjadi salah satu kebutuhan bagi entitas sosial. Jadi keterikatan langsung dalam suatu bisnis itu terjadi di kehidupan bermasyarakat, yaitu fungsi produksi dan fungsi konsumsi, baik itu konsumsi secara rutin ataupun yang non rutin. Nah, keterikatan ini itu berlangsung secara terus menerus dan melibatkan semua pihak, dan jika itu dilakukan terus menerus itu akan berdampak secara tidak langsung terhadap kehidupan bermasyarakat, baik itu dari sisi ekonomi ataupun sisi sosial. Pertanyaan ketiga, bisnis apa sih yang mau dikembangkan atau dipilih untuk saya ya, untuk kedepannya. Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi, bisnis yang perlu kita kembangkan atau kita pilih ke depan adalah pertama bisnis kuliner, karena bisnis kuliner itu adalah bisnis untuk memenuhi kebutuhan pokok ya, baik itu dalam skala kecil ataupun skala besar, dan itu bisa kita terapkan di berbagai level kehidupan sosial masyarakat. Itu pertama. Bisnis keduanya adalah bisnis jasa seperti jasa potong rambut. Nah, ini juga sebenarnya bukan kebutuhan wajib ya atau non wajib, tapi ini kita bisa terapkan juga di semua level kehidupan bermasyarakat. Saya pikir ini pilihan-pilihan yang cukup bagus ya untuk kita pilih ataupun kita kembangkan ke depan. Keempat yaitu terkait definisi keuntungan. Jadi ada dua definisi keuntungan. Yang pertama adalah keuntungan akunting. Keuntungan akunting adalah keuntungan yang didapat dari selisih total pendapatan dikurangi biaya eksplisit. Apa sih biaya eksplisit? Jadi biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan yang benar-benar tercatat ya. Contohnya gaji karyawan, pembelian material, kemudian biaya transportasi dan lain-lain. Nah, keuntungan ekonomi ini biasanya digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan, pembuatan laporan, dan bahkan untuk kalkulasi mengenai pembayaran pajak. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah keuntungan ekonomi. Nah, keuntungan ekonomi ini didapat dari selisih total pendapatan dikurangi biaya eksplisit plus biaya implisit. Tadi di awal biaya eksplisit sudah saya jelaskan. Nah, untuk biaya implisit adalah biaya yang memang itu biaya milik sendiri, sumber daya milik sendiri yang digunakan untuk usaha. Contohnya apa sih? Misalnya waktunya si pemilik atau owner, atau bangunan atau tempatnya si pemilik yang sebenarnya itu bisa digunakan untuk komoditi lain dalam suatu aktivitas. Jadi keuntungan ekonomi ini biasanya digunakan untuk menilai apakah bisnis tersebut memiliki nilai tambah atau tidak dalam suatu operasional. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita sampai di pertanyaan kelima terkait bisnis e-komersi. Bisnis e-komersi adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan di media elektronik, baik itu mulai dari pemesanan, pembayaran, bahkan sampai ke pengiriman. Jenis-jenisnya cukup banyak. Yang pertama adalah business to business atau transaksi yang dilakukan antar perusahaan. Yang keduanya adalah business to consumer atau perusahaan menjual produk atau jasanya ke konsumen. Yang ketiga consumer to consumer
atau transaksi yang dilakukan antar individu, yang ini biasanya dilakukan di marketplace. Yang keempat, consumer to business atau individu yang menjual produk atau jasanya ke perusahaan. Yang kelima, business to government atau perusahaan menjual produk atau jasanya ke pemerintah. Dan yang terakhir adalah consumer to government atau transaksi yang dilakukan oleh individu ke pemerintah, seperti pajak atau retribusi. Nah, demikian jawaban saya dari nomor 1 sampai 5. Semoga dapat diterima dengan jelas dan tepat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.